Pesawat kertas impian. Kisah seorang ibu yang dibuang ke panti oleh anaknya. Ketika sang ibu sangat merindukan sang anak, ia mengimpikan pesawat kertas dari sahabatnya mampu mewujudkan impiannya bertemu sang anak dan bisa terbang bebas. Malam berjalan menuju larut, membuat hati kian terasa galau. Menghentikan segala isi pikiran tentang buah hatinya, tetapi tak mampu. Ia terus saja bertanya pada angin malam tentang buah hatinya yang tak kunjung datang. Tanpa berkabar dan mengapa tak jua menanyakan keadaannya. Perempuan itu selalu menanti di depan jendela kamarnya. Terkadang kepada gerimis yang datang, ia bicara. Menganggap setiap rintik adalah pelukan kerinduan dari buah hatinya. Terlampau sering ia mendengar alasan. Terlalu hafal apa saja yang akan diutarakan. Entah sedang ulang tahun atau tidak. Ia merasa sudah mulai terlupakan. Membiarkannya terbungkus di sepetak ruangan tanpa kasih sayang. Tak peduli bagaimana ia merenangi ombak kerinduan tak kunjung ke tepian. Matanya entah sudah berapa ribuan kali meneteskan air mata kekecewaan. Dengan tuannya selalu terbayang wajah-wajah buah hati. Bila malam datang, ia hanya mampu berkawan malam, menangisi nasibnya yang tak mampu bertatap pandang. Memang bukan hanya ia saja di tempat itu. Banyak pula yang bernasib sepertinya. Namun ia tak kuasa lagi menahan rindu. Setiap kali tampak kelip lampu yang melintas di angkasa malam, tangannya menggapai-gapai. Berharap pesawat itu berhenti di depan jendela, lalu ia bisa menjadi penumpang dan pulang. Namun angan hanya sebatas angan. Ia meratapi pesawat kertas pemberian sahabatnya. Pulang saja kamu pakai pesawatku ini. Ia tersenyum mendengar ucapan sahabatnya. Setiap malam, ia memimpikan pesawat kertas sungguhan mampu mengantarnya pulang. Meski ia tahu terpisah pulau atau seberapa jauh jarak saat ini. Namun apapun itu, kendaraan yang ia punya hanya pesawat kertas. Andaikan saja pesawat itu bisa berbicara serta mampu menuruti segala keinginannya, ia ingin menjadi makhluk kecil yang menyusup ke dalam lipatan, pulang dan memandang wajah-wajah buah hati tanpa sepengetahuan mereka. Kalau sampai terlihat, maka hanya amarah yang akan dia dapat dan akan dibawa kembali ke ruang sepitak itu. Malam semakin larut. Jemarinya beradu dengan coretan jendela pesawat kertas yang digunting sahabatnya hingga bisa terbuka. Ketika jendela itu terbuka, tampak di sisi kanan jendela juga terbuka. Ia membayangkan laut-laut yang pernah dilihatnya semasa masih muda. Lama ia menatap sampai wajah-wajah buah hatinya kembali bermunculan. Rindunya sudah tak tertahankan. Ia tertunduk dengan tangis berguncang. Detik berganti menit hingga meninggalkan huni.
Ia merasa punggungnya seperti dipatuk-patuk. Mungkin itu Barata, pikirnya. Ketika ia mendongak, ia terperangah saat mendapati bukanlah sahabat pemberi pesawat kertas yang mematuk punggungnya. Pesawat kertas ini mengudara tepat di hadapannya. Mata pesawat itu mengerjap, lalu terbuka lebar. Ia terperangah lagi saat mulut pesawat itu bergerak-gerak mengeluarkan suara menggumam. Terdengar pesawat itu bersedia menghantarnya ke seluruh penjuru dunia, dan apapun keinginannya akan diwujudkan. Seketika tubuhnya mengecil menyelinap ke dalam lipatan kertas. Namun di dalamnya seperti pesawat sungguhan. Tempat duduk dan aneka buah ada di sana. Pesawat kertas itu membawanya membelah cakrawala malam. Alangkah bahagia dirinya akan segera berjumpa dengan buah hatinya. Sejak pertama dihempaskan ke tempat ini, buah hatinya hanya datang di hari ulang tahun saja. Selebihnya hanya via telepon ia dipedulikan. Itu pun tak memakan waktu lama. Hari demi hari ia menanti. Sebentar lagi impiannya terwujud. Pesawat melambat masuk ke dalam rumah anak ketiganya. Kosong. Pesawat menuju rumah anak kedua seusai ia menjawab apa pinta selanjutnya. Kosong juga. Kemana lagi aku harus mengantarmu, Kamania? Ia meminta diantar ke rumah anak sulungnya. Secepat kilat, kini ia sudah berada di teras rumah. Sepi, tapi semua mobil buah hatinya terparkir rapi. Dan ada satu mobil asing juga. Pesawat itu menembus pintu, tidak terbentur maupun luka. Kamania takjub. Tenang saja, anak-anakmu tak akan melihat keberadaan kita. Kamania mengangguk. Ia menatap keluar jendela pesawat, memandangi wajah-wajah buah hatinya satu persatu. Mereka tertawa riang. Bermacam makanan dan buah tersedia di atas meja. Ada satu orang asing yang ikut tertawa. Pakaiannya serba hitam dengan kain putih terikat di atas kepala. Sebuah tongkat berukiran kepala ular tergeletak di sofa tempat duduk. Kamania mengedarkan pandangan. Ia tersenyum memandangi foto-fotonya terjajar di atas meja panjang. Ternyata ia salah menerka. Betapa buah hatinya tak pernah melupakan dirinya. Berbagai buah-buahan tertata juga di meja. Ada ayam panggang, teh, kue apem, nasi, ada pula tembakau, kapur sirih, dan beberapa kelopak bunga mawar merah muda. Asap dupa mengepul di tungku paling tengah. Sebuah peti mati berada di depan meja. Kalian berhasil memenuhi syarat pertama, yaitu tidak menemui ibu kalian. Ini adalah hari terakhir pengasingan. Besok, jemputlah ibu kalian. Kita akan lakukan penebusan. Kamania terhenyak. Pengasingan? Penebusan?
Oh, ternyata orang asing itu penyebab buah hatinya enggan menemui dirinya. Setelah itu, tidak ada lagi kesialan dan kebangkrutan yang akan menimpa kalian. Genderuwo yang bersarang dalam tubuh ibu kalian akan lenyap dengan penebusan besok. Kamania terisak pilu bagai sayap sembilu. Ia tak menyangka anak-anaknya tega melakukan semua itu. Mengapa dengan mudah anak-anaknya terjerat aliran sesat orang itu? Pesawat kertas mengantarnya kembali ke ruang sepetap itu. Malam itu ia habiskan dengan tangis teriris. Seingatnya, malam tak pernah sesedih itu. Keesokan harinya ia terkejut. Anak-anaknya tersenyum dan memeluknya erat. Ia terheran dengan sikap anak-anaknya. Apa kalian merindukan ibu? Tentu, Ibu. Kami akan membawa Ibu pulang. Tapi sebelumnya, kita jalan-jalan dulu. Mbak Punggu telah berhasil menyampaikan kerinduannya pada rembulan. Kamania sungguh bahagia tanpa menaruh rasa curiga. Ia menikmati perjalanannya kembali ke rumah. Rasanya seperti terbang bebas di udara. Setelah puas jalan-jalan, mobil langsung menuju rumah. Ia dipapah anak sulungnya. Sampai di dalam, ia disambut dengan masakan menantunya yang lengkap tersedia di meja. Mereka menikmati hidangan bersama. Hari ini ia benar-benar bahagia. Tawanya lepas tanpa menahan beban kerinduan. Menjelang petang, orang asing itu datang masih dengan pakaian semalam. Tangan kirinya memegang baskom berisi air kembang 7 rupa. Tangan kanannya menjumputi kembang lalu melemparkan ke wajah Kamania. Apa ini? Kamania terheran. Anak sulungnya berbisik bahwa hal itu untuk mengusir penyakit yang terbawa dari panti. Kamania mengangguk, enggan melanjutkan curiga. Orang asing itu berbisik pada anak keduanya. Anak itu mengangguk, lalu berbisik pada kakaknya. Mereka memapah ibunya ke belakang. Berendamlah di bak ini, Bu, agar segala penyakit ibu hilang. Kepala juga ikut berendam, ya, Bu, ujar anak sulungnya. Kamania hendak beralasan, tetapi ketika anaknya berujar sama, ia pasrah. Ibu akan berendam, tapi tutup pintunya ya. Ketika anaknya memasang wajah was-was, bagaimana jika ibunya kabur? Ibu tidak akan kabur, kan tidak ada jendela. Ventilasi itu terlalu kecil untuk badan ibu. Ketika anaknya setuju, pintu ditutup. Namun tak ada suara tubuh Kamania beradu dengan air di bak. Ibu, apa ibu kesulitan masuk ke dalam bak? Tidak, ibu bisa kok. Tiga anaknya tersenyum, lalu saling tos. Namun si sulung sedikit khawatir. Apa ibu benar akan hidup lagi, Mbah? Tenang saja. Setelah melewati pengasingan, sapuan kembang 7 rupa, dan berendam selama 3 hari, genderuwo itu akan lenyap
Berendam ini adalah penebusan terakhir. Kita masukkan jasad ibumu ke dalam peti. Lalu, ia akan bangun dengan jiwa baru. Kamania menahan tangis mendengar semua ini. Jika ia boleh memilih, ia ingin mati begitu saja daripada mati karena dianggap tubuhnya dijadikan genderuwo bersarang. Rupanya senyum dan perhatian tadi semuanya palsu. Si sulung membuka pintu kamar mandi. Mereka terkejut. Tidak ada mayat Kamania di dalam bak. Bahkan Dot sontak marah besar. Ia menuduh anak-anak Kamania mengambil ibunya ketika ia sedang tertidur. Mbah Gatot menodongkan tongkatnya ke arah anak-anak Kamania. Aku tidak pernah gagal dalam membuang genderuwo. Pasti kalian telah berbuat curang. Bilang saja kalian tidak mampu membayarku. Seenaknya saja kok ini bicara, Mbah. Bilang saja kok ini dukun gadungan, modal dusta. Aku saja. Kurang ajar. Sembarangan ngomong. Terjadi adu bulat antara si sulung dan Mbah Gatot. Mereka saling mendorong sampai keluar rumah. Mbah Gatot mencengkeram pundak si sulung kuat-kuat. Gigi Mbah Gatot mengeluarkan suara gemeretak. Mati saja kau bocah tak tahu diuntung. Tak lama kemudian, darah mengucur deras merembes di lantai. Kamania menangisi nasib malang yang menimpa anaknya. Andai saja mereka tak terhasut Mbah Gatot, mungkin ini semua tidak akan terjadi. Ia menikmati malam-malamnya bersama ribuan bintang di angkasa. Meski terkadang ia menitikkan air mata saat mengingat dipaksa berendam di bak waktu itu. Untung saja ia selalu membawa pesawat kertas pemberian sahabatnya. Ketika ia terpejam dan menenggelamkan kepala, napasnya tersengal-sengal dan batinnya berteriak meminta tolong pada pesawat kertas. Semua berubah gelap. Tubuhnya seperti terangkat ke udara. Ia mengira dirinya telah mati. Namun saat membuka mata, ia sudah berada di dalam lipatan pesawat kertas. Pesawat kertas telah menyelamatkannya. Sejak saat itu, ia memutuskan untuk menghabiskan masa tuanya bersama pesawat kertas. Ia juga tetap bisa memandang wajah-wajah buah hatinya tanpa sepengetahuan mereka kapanpun ia ingin. Makasih ya udah menonton video kami. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke semua teman-temannya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.